semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Berniat Kristiani Lase dari Universitas Lampung Mangkurat, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 241012022001. Pada kesempatan ini, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan subtema keterampilan berbicara. Saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berinovasi, membuat sebuah karya dalam sebuah video agar kami mahir dalam menggunakan keterampilan berbicara kami dan agar dapat menggunakan tata bahasa yang tepat dalam setiap berbicara ataupun berkomunikasi dengan kalangan orang banyak. Pada video kali ini saya ingin bercerita membuat sebuah perkenalan diri. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja masuk pada cerita dengan tema perkenalan diri. Masih ingatlah siapa nama saya? Tadi di pembukaan sudah saya sebutkan. Ayo ingat-ingat dulu, ulang videonya biar ingat. Jangan ya, canda kok. Nama saya Berniat Kristiani Lase. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Artinya saya adalah anak terakhir. Banyak yang bilang kalau anak terakhir itu anak manja, anak terakhir itu anak kesayangan papa mama. Salah, anak terakhir itu bukan anak manja. Buktinya saya sendiri bisa mandiri, bisa cuci baju sendiri, bisa masak sendiri, bisa angkat galon sendiri. Semuanya serba sendiri. Karena niat kita untuk menjadi mandiri itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berjuang untuk masa depan, tentunya kita harus mandiri. Jangan capkan anak terakhir itu anak manja, kemudian anak terakhir itu anak kesayangan papa mama. Tidak. Semua orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Tidak membeda-bedakan anak terakhir kah, anak pertama kah, anak tengah kah, tidak. Semua orang tua pasti sayang dengan anak-anaknya. Cuman berbeda cara mereka memperlakukannya saja. Berbeda cara mereka memberikan, mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya, gitu. Baik, saya adalah berasal dari Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Nias Utara. Ayah saya suku Nias dan mama saya suku Batak. Jadi saya ini adalah dua suku yang berbeda. Jadi berasal dari dua suku yang berbeda karena mama adalah Batak dan bapak adalah Nias. Otomatis saya tinggal di Nias. Jadi kalau ikut bapak itu kita ada marga atau ada yang namanya boro. Jadi nama terakhir di saya itu adalah Sekan. Jadi itu adalah marga. Baik di Batak maupun di Nias itu selalu ada marganya. Kalau mama marga Sinaga, bapak marga Lase. Tapi karena mama ikut sama bapak, dia jadi marga Lase juga. Oke, baik. Pasti penasaran kan bagaimana Kepulauan Nias itu? Penasaran bagaimana keunikannya? Ayo kita simak. Saya sedikit bercerita karena ada sedikit yang unik di Kepulauan Nias itu. Apa saja? Di Kepulauan Nias itu ada satu hal yang sering dilakukan atau budaya pada zaman dahulu dan sampai sekarang ini masih diprioritaskan. Ada satu adalah hombo batu. Apa itu hombo batu? Hombo batu itu adalah lompat batu yang sering dilakukan oleh muda-mudi atau laki-laki dari Kepulauan Nias Utara. Nias Barat juga, semua Kepulauan Nias punya hombo batu atau lompat batu. Kemudian ada apa lagi? Ada tari moyo. Tari moyo ini sering dilakukan oleh dua pasangan cewek sama cewek. Mereka menari dengan tari moyo atau tari elang. Kemudian ada apa lagi di Nias? Ada satu hal unik, yaitu tempat wisata. Tempat wisata di Nias itu sangat banyak. Karena Nias mayoritasnya adalah kepulauan-kepulauan dengan wisatawan yang nyaman untuk dikunjungi.
ada wisata air terjun Luahan Roi. Ya, ini air terjun Luahan Roi. Tapi masuknya pakai karcis ya, dibuka setiap hari kok. Kemudian ada pantai Tureloto Beach, ada pantai Lavau, dan banyak lagi pantai-pantai yang berada di Kepulauan Nias. Dan pada tahun 2020, Kepulauan Nias ini memiliki satu keunikan, pada setiap tahunnya diadakan event internasional. Event internasional kan, jadi kami sangat bangga menjadi bagian dari Kepulauan Nias karena pada saat ini sering diadakan event internasional karena begitu bagus ombak yang berada di Kepulauan Nias itu yang ada di pantainya, sehingga para event-event, para wisatawan mampir ke Kepulauan Nias. Pada tahun 2020 tepatnya, di Nias Utara satu, di tempat saya sendiri, dan di Nias Barat, di situ diadakan International Surfing Competition atau kompetisi internasional yang diadakan oleh para event-event internasional. Mereka datang ke Kepulauan Nias melakukan surfing, berselancar di pantai yang berada di Kepulauan Nias. Mantap kan Pulau Nias? Yang Pulau Nias yang tonton, yang berasal dari Pulau Nias, salam kenal ya semuanya. Kemudian Batak. Batak juga tidak kalah menarik sama Kepulauan Nias. Batak ada Danau Toba. Kebetulan ibu saya berasal dari Batak Toba. Batak itu berbagai macam juga, bukan hanya Batak Mendeleng saja, ada Batak Toba juga. Jadi Batak itu banyak, dan saya sendiri dari Batak Toba kalau berasal dari mama saya. Kemudian di Batak Toba itu ada yang namanya tari Sipitu Cawan. Di situ biasanya pada saat pemberkatan rumah. Kemudian ada tari Tortor yang biasanya dilakukan pada pesta-pesta. Mungkin itu saja ya perpaduan dari dua suku yang berbeda, dan ini hasil wajah dari dua suku berbeda tersebut. Saya sangat bangga karena perpaduan itu membuat saya mengenal dua suku yang berbeda, dan pada saat ini saya bersyukur berada di Kalimantan. Mau tahu nggak perjalanan saya ke sini? Mau tahu tentunya dong. Jadi berbagi pengalaman juga untuk yang lain, karena pada perjalanan saya dari Nias ke sini begitu banyak tantangan, rintangan, ada sukanya, ada sedihnya juga. Mungkin pasti merasakanlah berpergian jauh itu bagaimana buat yang anak-anak rantauan ya, tapi yang masih dalam perjalanan menuju perjuangan masa depan pasti masih belum merasakan. Semangat untuk yang masih sekolah, terlebih-lebih untuk adik-adik kami yang berada di Kepulauan Nias, tetap semangat sekolahnya, nanti juga pasti akan merantau untuk mengejar masa depannya masing-masing. Perjalanan saya ke sini, saya itu dulu ikut di SNBP sekali. Percobaan di SNBP saya gagal. Di SNBP saya memilih terlalu tinggi juga. Saya memilih kedokteran, sampai-sampai ditolak sama universitasnya. Jadi saya gagal di SNBP. Kemudian saya coba lagi SNBT dengan berbagai rintangan, masalah. Karena di SNBT itu kan ada ujian. Nah, ujiannya itu diadakan dulu di Medan. Medan itu jauh dari Nias. Jadi harus naik kapal dulu baru sampai ke Medan. Tapi puji syukur kita hanturkan kepada Yang Maha Esa karena begitu baiknya Dia, sehingga
Di Medan tidak jadi diadakan ujiannya, tetapi di Kepulauan Nias diadakan juga ujiannya pada saat itu di Gunung Sitoli tepatnya. Itu 4 jam perjalanan dari rumah saya, dan saya berjuang dari situ menuju tempat Gunung Sitoli. Saya ujian di situ, dan beberapa minggu kemudian keluar hasilnya dan saya dinyatakan lolos SNBT. Saya memilih jurusan kimia di Universitas Lambung Mangkurat, dan saya sangat bersyukur pada saat itu, sehingga ada aba-aba kalau berangkat ke Kalimantan untuk melanjutkan studi. Ketika diterima ada tes kes atau tes kesehatan di Banjarmasin pada saat itu begitu cepat karena cuma seminggu waktu di rumah setelah ujian tersebut, karena pengumumannya seminggu setelah itu, dan saya berangkat. Puji Tuhan diizinkan sama kedua orang tua karena niat baik saya dan mereka mempercayakan saya untuk berkuliah di sini. Itu saja. Lain waktu lagi kita akan bercerita lebih banyak lagi. Semangat untuk kita semua. Semoga sehat selalu, jangan pernah menyerah dalam perjuangan ya. Dadah. Baik, itu saja cerita dengan tema perkenalan diri dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Saya berharap ada kritik saran dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen agar pada video yang akan dibuat selanjutnya dapat diperbaiki kembali, dan semoga video ini dapat